Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan baik. Untuk pertemuan semester 2 ini mudah-mudahan anak-anakku semua lebih giat belajar lagi sehingga apa yang diinginkan, yang diharapkan anak-anak semua bisa tercapai. Untuk pelajaran sejarah Islam pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 4 yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang silsilah Nabi Muhammad, silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak semua mengetahui tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menjelaskan sejarah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan. Kita mulai anak-anak ya. Kita coba dibuka bukunya halaman 32. Sudah siap semua? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pelajaran pagi hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulud, tahunnya tahun gajah. Jadi waktu pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Abdullah wafat dalam perjalanan pulang dari berdagang ke negeri Sam. Ketika sampai di Madinah, Abdullah sakit hingga wafat di Madinah. Jadi ketika perjalanan pulang belum sampai di Mekah, ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah itu meninggal dunia di Madinah. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy yang sangat terpandang dan dimuliakannya. Beliau bertugas sebagai penjaga Ka'bah, suatu tugas yang sangat terhormat. Berkat doa beliau, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dari kehancuran akibat serbuan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Jadi ini dikisahkan dalam surat Al-Fil. Kalau anak-anak mempelajari surat Al-Fil, maka dia akan tahu ceritanya surat Al-Fil, tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mendengar cucunya lahir, Abdul Muthalib sangat gembira. Beliau segera menggendong cucunya dan membawanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sambil berdoa. Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad, artinya orang yang terpuji. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, maka diajak tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau orang haji sekarang itu melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab suku Quraisy. Silsilah keturunan beliau adalah sebagai berikut. Dari ayah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilaf. Dari ibu, silsilah dari ibu Muhammad binti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu dalam satu keturunan Kilab, yaitu Kilab ini silsilah Nabi Muhammad SAW.
Ya, ini silsilahnya. Sudah jelas ya tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih bayi, beliau diasuh oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suwaidah selama beberapa hari. Selanjutnya sesuai dengan kebiasaan orang Mekah itu, maka waktu bayi itu diserahkan diasuh orang lain, yaitu diserahkan kepada wanita dari desa Sa'diyah yang bernama Halimah binti Abi Du'aib untuk disusui dan diasuh di desa itu. Karena Halimah berasal dari desa Sa'diyah, maka Halimah dikenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah adalah sebuah desa di dekat Thaif yang terkenal subur dan segar. Jadi kebiasaan orang Arab itu pada waktu itu kalau mempunyai anak baru lahir maka disusui orang lain. Jadi tidak langsung ya, beberapa hari ibunya sendiri kemudian diserahkan orang yang menyusui harus orang lain. Suami Halimah bernama Haris bin Abdul Uzza yang dikenal dengan sebutan Abu Kabsah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyenangi bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan Halimah selama 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad disusui Halimah Sa'diyah berapa tahun anak-anak? 4 tahun ya. Setelah 4 tahun Halimah mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati, ia harus mengembalikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayanginya kepada ibunya di Mekah. Sejak saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh ibunya sendiri dan dibantu oleh seorang wanita pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan menyenangkan. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yasrib atau Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya dan bersilaturahmi kepada keluarganya yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Ummu Aiman itu tadi yang mengasuh tadi. Selama 1 bulan mereka berada di Yasrib. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah sakit parah sehingga wafat dimakamkan di desa Abwa, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi pulang belum sampai di rumah, belum sampai di Mekah, di tengah perjalanan maka di desa Abwa. Di desa Abwa dia dimakamkan ibunya tadi. Selesai pemakaman Aminah, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah dan menyerahkannya kepada Abdul Muthalib kakeknya. Sejak saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib hanya sempat mengasuh cucunya yang sangat disayanginya itu selama 2 tahun sebab beliau wafat dalam usia 80 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu waktu kecil disusui ibunya selama 3 hari, kemudian disusui oleh Suwaidah beberapa hari, kemudian diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun dikembalikan kepada ibunya lagi, kemudian diasuh ibunya, kemudian diajak ke umur 6 tahun diajak ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Kemudian selama perjalanan pulang ibunya tadi meninggal dunia di desa Abwa. Setelah itu kemudian setelah pemakaman ibunya maka Nabi Muhammad diajak pulang oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Setelah diasuh kakeknya 2 tahun, selama 2 tahun kakeknya mengasuh,
dengan penuh kasih sayang, maka kakeknya meninggal dunia dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu bernama Abu Thalib. Sudah jelas anak-anak semua ya tentang keturunan silsilah Nabi Muhammad dan tentang Nabi Muhammad dalam asuhannya. Cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan. Kalau sudah jelas, tugas anak-anak yaitu mempelajari kembali atau membaca kembali buku sejarah Islam mulai dari halaman 32 sampai 35. Bu Guru akhiri, kalau sudah jelas ada pertanyaan anak-anak semua? Kalau tidak ada, Bu Guru pertemuan pada hari ini Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.